Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, mudah-mudahan di hari yang cerah ini kita selalu diberikan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberikan tentunya kekuatan iman, lalu kemudian kesehatan baik yang lahir maupun yang batin kepada diri kita masing-masing. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, pada kesempatan ini saya ingin kembali berbagi dakwah kepada kita semua. Mudah-mudahan dakwah yang singkat ini hendaknya senantiasa selalu menambah sisi manfaat kepada kita masing-masing untuk kita amalkan, untuk selalu bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, sebagai landasan dakwah kita ini adalah saya mengambil Quran surah Hud dalam Al-Quran, atau surah ke-11 dalam Al-Quran, ayat yang ke-15 dan 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kata Allah, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itu kata Allah. Kemudian disambung dalam ayat ke-16-nya, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Kata Allah, itulah orang-orang di akhirat tidak mendapatkan sesuatu apapun melainkan neraka, dan sia-sialah di sana apa yang mereka kerjakan di dunia, dan terhapuslah apa yang mereka usahakan. Jadi ayat ini menggambarkan bahwa sesungguhnya kalau memang motif atau tujuan hidup kita ini hanya ingin mendapatkan seluruh kemewahan-kemewahan yang ada, yang terbentang di alam ini, berarti khusus untuk dunia saja, maka sesungguhnya Allah pasti memberikan balasan sesuai apa yang kita inginkan. Tetapi sekali lagi, murni tujuan kita hidup dunia ini tidak lebih adalah hanya ingin untuk memperoleh kehidupan dunia saja dan seluruh perhiasan yang ada. Maka kalau itu motifnya, kalau itu niat kita, pasti Allah berikan. Tetapi ada tetapinya. Orang-orang seperti itu, kehidupan jadi akhirat, tidak akan memperoleh sesuatu apapun kecuali neraka. Itu kata Allah.
Kalau kita sudah cinta dengan dunia, cinta dengan pangkat, harta, wanita, dan sebagainya, segala bentuk kemilauan dunia ini, kita tidak ada lagi ada tujuan untuk akhirat. Bekal akhirat kita tidak tahu. Yang jelas kita ingin memperoleh dunia ini. Kita peroleh ini seluruh yang ada. Nah, kalau itu mau kita, itu maknanya itu. Kalau itu mau kita, pasti Allah berikan balasan. Apa yang mau sekarang? Jabatan, diberikan tuh. Apa yang mau sekarang? Harta yang banyak, diberikan. Pasti diberikan. Tetapi murni tujuan kita adalah hanya untuk dunia saja. Nah, tapi balasannya adalah orang-orang seperti ini tentu kita jangan berharap lagi untuk kehidupan akhirat. Karena Allah sudah mengatakan, itulah orang-orang yang tidak mendapatkan sesuatu apapun di akhirat kecuali neraka. Kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang mereka kerjakan di dunia, dan terhapuslah apa yang mereka usahakan. Jadi tidak ada. Kalau sudah bersentuhan dengan kehidupan akhirat, setelah dunia ini kita mati, melihat di alam kubur, kemudian ada dalam kebangkitan, kemudian kita diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita di alam akhirat nanti. Di sana alam yang sangat abadi, tidak ada alam yang lain setelah alam akhirat. Itu adalah tempat kita yang paling selama-lamanya dalam alam akhirat. Tetapi kata Allah, yang mereka ketika di dunia ini diberikan balasan penuh, mereka tidak dirugikan dalam bentuk apapun. Nah, artinya diberikan Allah di dunia ini diberikan Allah, ini diberikan Allah, ini diberikan Allah sesuai permintaan. Tapi di akhirat nanti kita tidak mendapatkan apa-apa. Secuil apapun tidak mendapatkan apa-apa selain neraka jahanam. Ini juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau yang berbunyi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan, setiap amal kita ini tergantung kepada motifnya apa atau niat kita. Dan seseorang itu akan memperoleh sesuai apa yang telah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ini adalah bagian yang perlu kita renungkan hari ini. Manakala hari ini mungkin ada sebagian kita, katakanlah kita menganggap kurang beruntung, masih kurang beruntung dari sisi harta. Kita masih menganggap kurang beruntung dari sisi jabatan. Di satu sisi orang lain, teman kita, sahabat kita, mereka sedang mewah-mewahnya. Mereka semakin banyak hartanya, mereka semakin strategis posisi jabatan mereka. Ingat, Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran. Nah, contohnya misalnya orang kafir ya yang tidak berakidah muslim, mereka kebanyakan kaya-kaya. Itu sudah dibuktikan Allah. Tetapi itu tidaklah lebih, tujuan mereka hanya untuk dunia. Karena untuk akhirat mereka tidak ada lagi. Mereka tidak ada kebutuhan untuk akhirat menurut keinginan, menurut kepercayaan mereka. Makanya di dunia ini diberikan oleh Allah. Mereka berdagang, mereka sukses, mereka berpolitik, mereka sukses dan sebagainya. Karena di dunia pun mereka halalkan segala cara. Karena mereka tidak bertuhan, mereka tidak yakin dengan adanya kehidupan akhirat, kehidupan yang paling abadi nantinya. Makanya Allah diberikan kepada mereka selama di dunia ini. Tetapi kita sebagai orang yang beriman, yang percaya ada hari akhirat, ada hari pembalasan, tidak hanya hidup di dunia, tetapi ada kehidupan yang paling abadi yang namanya akhirat, tentu kita jangan bersedih hati. Manakala harta jabatan kita masih
kurang beruntung atau kurang seimbang dengan mereka yang notabene-nya adalah memang cinta, betul-betul cinta dengan kehidupan dunia ini. Karena yang pihak pertama tadi yang kehidupannya hanya untuk dunia saja tujuannya, justru di akhirat tidak mendapat apa-apa selain neraka. Itu sudah jelas. Ditambah lagi hadis Rasulullah SAW tadi, setiap amal itu tergantung kepada niat kita, dan seorang itu pasti akan memperoleh apa yang telah diniatkannya. Jadi itulah kurang lebih, mudah-mudahan dakwah yang singkat ini bisa kita pahami, bisa kita amalkan. Artinya kita terus saja beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Motif kita hanya illallah kepada Allah. Kemudian persoalan kita akan diberikan oleh Allah harta, rezeki dan lain-lainnya, itu biarlah Allah. Yang jelas pengabdian kita kepada Allah kita lakukan dengan maksimal, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dakwah yang singkat ini. Mohon maaf bila ada kekurangan di sana sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.